Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dimanapun Saudara berada bersama pagi hari ini. Mari bersama kita satu di dalam hadirat Tuhan. Kita naikkan pujian dan syukur pagi hari ini. Mari bersama kita satu hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kami datang bersyukur apapun keadaan kami saat ini Tuhan. Satu hal yang kami percaya bahwa Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kami sampai hari ini. Bersama-sama pagi hari ini kami bawa setiap hati kami Tuhan. Datang memuji dan menyembah Engkau. Hormat dan kemuliaan bagi Allah yang kudus. Engkau layak Tuhan. Ini setiap keberadaan kami pagi hari ini kami datang menyembah. Sebab Tuhan itu baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Biar kami datang bersyukur. Sebab perbuatan-Mu atas hidup. Kau selalu baik bagiku. Terima kasih Tuhan. Ini nyanyian kami, ini pujian kami pagi hari ini. Kami sembah, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah, Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan. Ku sembah, ku sembah. Mari sembah Dia pagi hari ini. Bawa setiap hatimu, naikkan pujian bagi Tuhan pagi hari ini. Di setiap persembahan kami Tuhan, bersegala pujian dan penghormatan kami bagi Allah yang hidup. Engkau layak Tuhan. ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan. Ku sembah, ku sembah. Kami sembah Engkau yang layak Tuhan. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Terima kasih Tuhan. Biar segala pujian kami pagi hari ini naik di hadapan Engkau. Hadirat-Mu mengalir Tuhan. Oh lebih dalam. Kau yang jangkau setiap hati kami pagi hari ini. Kuasa-Mu, hadirat-Mu yang peluk setiap kami Tuhan pagi hari ini. Mengalir. Bersyukur Tuhan. Ini segenap hati kami datang di hadapan Engkau. Oh, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. ku rindu Ya Tuhan, selalu lebih lagi kami nyatakan di hadapan Engkau. Tuhan, ku sembah Kau, sembah Kau. Segenap hati kami nyatakan Tuhan. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. ku rindu
membalas dapat kami kasih. balas setiap kasih-Mu. Ku sembahkan, Ku sembahkan, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. ya Tuhan. Bawa setiap hati kami masuk lebih dalam menikmati kasih dan hadirat-Mu Tuhan. Dimanapun kami berada, kami percaya kuasa-Mu Tuhan sanggup menjangkau setiap hati kami. Oh, biar kasih-Mu mengalir lebih dalam, kami menyembah Yesus. Bawa hati-Mu lebih dalam, lebih sungguh. Dia yang layak terima penghormatan tertinggi. Engkau yang kudus Tuhan, yang layak disembah. Kau saja yang suci, Kau saja, Kau saja yang layak, Kau layak, Kau layak terima glori. Yesus. Yesus Kau Tuhan. Kau saja, Kau saja amin. yang Segala pujian bagi-Mu. Kau saja yang layak. Engkau layak Tuhan. Kau layak terima glori. Amin. Yesus Kau Tuhan. Oh, Kau saja, Kau saja yang suci. Kau saja Tuhan. Kau saja yang layak. Kau layak terima glori. Yesus Kau Tuhan. Kau saja, Kau saja yang suci. Kau saja, Kau saja yang layak. oh Tuhan. Kau layak terima glori. Yesus Kau Tuhan. lagi nyatakan Kau saja Tuhan. Kau saja yang suci. Kau saja yang layak. Penghormatan tertinggi kami bagi Allah yang kudus. Engkau yang hidup Tuhan. Engkau layak terima pengagungan dari kami. Yesus Kau Tuhan. Kau saja, Kau saja yang suci. Kau saja yang layak. Kau layak, Kau layak terima glori. Yesus.
yang suci. Kau saja, Kau saja yang layak. Kau layak terima glory. Yesus Tuhan, Yesus kau Tuhan, Kau saja, Kau saja yang suci. Tuhan. Kau saja. Oh, ini setiap persembahan kami, ini penyembahan kami pagi hari ini Kau Tuhan. layak terima Haleluya, haleluya. Yesus kau Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat pagi ini Engkau membangunkan kami dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun, semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Sebelum kami melakukan semua aktivitas kami rindu mendengarkan firman-Mu. Urapi kami, urapi hati kami, agar hati kami menjadi tanah yang subur. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu, haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom, selamat pagi saudara. Kita kembali berjumpa pagi hari ini. Saya percaya kita semua dalam keadaan sehat, baik, dan luar biasa. Ya, apapun keadaan kita, biarlah kita mau tetap bersyukur karena Tuhan itu baik. Saya akan bacakan firman Tuhan hari ini. Kita akan merenungkan dari Filipi pasal yang kedua. Filipi pasal yang kedua mulai ayat yang ke-12 ya sampai ayat yang ke-13. Di sana judul perikopnya adalah tetaplah kerjakan keselamatanmu. Filipi 2 ayat 12 dan 13, tetaplah kerjakan keselamatanmu. Firman Tuhan berkata di sana, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Ayat 13, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Saudara, ayat ini berkata, Rasul Paulus ya menulis kepada jemaat yang ada di Filipi. Ya, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Rasul Paulus menulis dan memohon kepada jemaat yang ada di Filipi, saudara. Firman Tuhan datang bagi mereka lewat Rasul Paulus. Di sana dikatakan bahwa kamu harus senantiasa taat, dan karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Kita sudah menerima keselamatan yang dari Tuhan. Banyak orang berkata begini, loh kok disuruh mengerjakan keselamatan? Kan kita sudah menerima gratis keselamatan itu, cuma-cuma kita terima. Iya, menerima keselamatan itu memang gratis, cuma-cuma, tidak ada yang bayar, gak ada yang dipungut biaya. Tetapi saudara, setelah kita menerima keselamatan itu secara gratis dari Tuhan, ya maka keselamatan itu harus dikerjakan. Ya, mengerjakan keselamatan itu bagaimana? Ya, kita harus mempertahankan keselamatan yang sudah Tuhan berikan. Kenapa? Karena keselamatan itu bisa hilang. Ya, memang keselamatan itu diberi gratis. Kasih karunia Tuhan itu gratis. Untuk kita bisa diselamatkan itu hanya pemberian. Tetapi setelah keselamatan itu diberi, kita harus menjaga dan mempertahankan supaya keselamatan itu tidak hilang. Nah, ayat ini berkata, firman Tuhan bilang, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Kita semua ketika dipanggil menjadi orang percaya pada Yesus, kita menerima keselamatan. Tapi firman ini berkata, keselamatan itu harus dikerjakan. Dengan apa? Dengan takut dan gentar. Sangat ironis kalau melihat orang Kristen sekarang banyak hidup santai. Mereka melakukan dosa santai. Mereka hidup, saudara pikir masuk surga itu bisa yang santai-santai? Kita masuk ke istana presiden aja susah, apalagi masuk ke dalam surga. Bukan orang sembarangan yang bisa masuk surga, orang-orang pilihan.
yang mau membayar harga, yang mau mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Tidak bisa sembarangan saudara. Ya, karena kita diberi keselamatan itu gratis, tapi kita harus mempertahankan dengan cara apa? Mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Ya, jadi ingat baik-baik. Ya, selama kita ada di dunia ini kita harus hidup takut dan gentar supaya tidak hilang. Makanya harus dikerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Artinya apa? Kita bersungguh-sungguh hidup di dalam kekudusan. Kita bersungguh-sungguh melepaskan diri dari dosa-dosa. Dengan takut dan gentar itu artinya kita mengerjakan keselamatan kita. Kenapa kita harus takut dan gentar? Karena keselamatan itu bisa hilang. Karena kedagingan kita, karena iblis yang terus berusaha memang untuk mencuri keselamatan itu dari kita. Ya, tetapi kita harus sungguh-sungguh hidup mengerjakan keselamatan kita itu dengan takut dan gentar. Dan Rasul Paulus berkata di sana, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir, ya. Saudara, di dalam pelayanannya Rasul Paulus harus pergi ke kota-kota. Awal pelayanan Rasul Paulus dia pergi ke daerah Syria. Ya, dia untuk memberitakan Injil di sana. Lalu di kunjungan misi yang kedua dan ketiga dia pergi lebih jauh lagi, saudara. Tapi bersyukur ya, dia bisa menulis surat kepada jemaat yang ada yang pernah dia layani di Korintus, di Filipi, di Efesus. Dia menulis surat. Ya, zaman ini belum ada media, belum ada TV, belum ada handphone, belum ada YouTube. Ya, hanya lewat surat Rasul Paulus mengingatkan jemaat. Dia mengirim pesan, ya, kamu harus tetap kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Jangan hanya karena aku masih ada dan hadir di tengah-tengah kalian, terutama ya, terlebih lagi sekarang ketika aku tidak hadir. Ketika dia harus melakukan perjalanan misi, apalagi ketika dia dalam penjara, dia memberi kekuatan kepada jemaat lewat surat. Makanya saya juga kadang selalu berkata, saudara, kalau engkau lemah imanmu, ya saudara kan tinggal bisa mendengarkan khotbah saya di YouTube, ada begitu banyak khotbah-khotbah saya. Ya, saudara tinggal bisa mendengarkan firman, ya. Bagaimana cara saya mementoring hari ini? Kalau ada orang datang, Bu, saya mau dimentoring Ibu secara pribadi. Saya bilang cara saya mementor hari ini ya dengarkan khotbah-khotbah saya. Itu ketika kita mendengarkan khotbah itu iman kita dibangkitkan. Kita bersyukur hari ini begitu banyak sarana yang bisa dipakai untuk menumbuhkan iman, mengerjakan keselamatan. Ada YouTube, ada media, ada HP, kita ada Facebook. Ya, sudah begitu banyak, saudara. Zaman dulu jemaat itu tidak punya apa-apa untuk mereka bisa mendengarkan pengajaran dari rasul-rasul, sehingga Rasul Paulus harus menulis dalam bentuk surat dan dibacakan kepada jemaat. Ya, bersyukurlah saudara, hari-hari ini kebangetan kalau iman kita tidak lebih maju daripada zaman-zaman dulu orang-orang di masa-masa Rasul Paulus. Mereka terus ya mengerjakan keselamatan mereka dengan takut dan gentar. Ayat 13 dikatakan, karena apa? Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Orang-orang yang mau terus tinggal dalam kebenaran, orang-orang yang mau terus tinggal tetap dekat dengan Tuhan, maka Tuhan yang akan membawa mereka untuk rindu mencari kebenaran, untuk terus mau mengerjakan keselamatan. Tuhan yang mengerjakan di dalam kita, ya, baik keinginan, kehendak saudara, ya, maupun pekerjaan itu menurut kerelaannya. Karena itu bagian kita hanyalah ayo terus dekatkan diri dengan Tuhan, ayo terus ya dekatkan diri dengan firman, dengarkan banyak khotbah-khotbah, dengarkan banyak pengajaran, supaya iman kita semakin hari semakin hidup dan bertumbuh. Ingat saudara, keselamatan itu harus dikerjakan. Jangan cuma diam tok jadi orang Kristen, tidak pernah rindu mengetahui kebenaran, tidak pernah rindu berubah hidupnya, begitu-begitu saja lalu pede banget nanti mati masuk sorga. Siapa yang ngomong? Hanya orang-orang yang mengerjakan keselamatannya yang dapat menerima hak untuk masuk dalam kerajaan sorga. Karena itu marilah kita terus mau berjuang saudara. Kita merenungkan firman ini. Kita mau berjuang sampai pada akhirnya Tuhan dapati kita ini setia. Biar kita datang di hadapan Tuhan pagi ini. Lewat pujian ini kita menyatakan keinginan dan
doa dan kerinduan kita kepada Tuhan. Sebab kita telah melihat banyak kebaikan dan kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Inilah saatnya kita membalas kebaikan Tuhan itu dengan tetap setia hidup berkenan di mata-Nya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ini komitmen kami di hadapan-Mu Bapa. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Lebih lagi katakan, telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Terima kasih Engkau yang mengerjakan dalam kami Tuhan segala kebaikan-Mu. Terima kasih. Kami mengucap syukur buat pagi hari ini Tuhan, Engkau yang membangunkan kami sehingga kami boleh mendengarkan firman-Mu. Biar berkati setiap kami hari ini dengan kebenaran-Mu. Kami tahu firman-Mu berkata kami harus mengerjakan keselamatan kami dengan takut dan gentar. Bawa kami hari-hari ini hidup di dalam perkenanan-Mu, melakukan firman-Mu, menjauhkan dosa, melatih diri untuk menjadi lebih berkenan di hadapan Tuhan, lebih kudus, lebih sabar, dan lebih lagi melakukan setiap kebenaran-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Tuntun setiap mereka yang hari ini akan bekerja, Tuhan lindungi. Yang sekolah kuliah Tuhan jagai. Di luar kota, di dalam kota Tuhan penyertaan-Mu sempurna. Jagai langkah hidup kami hari ini agar kami jauh dari dosa dan kami dekat kepada kebenaran-Mu Bapa. Apapun yang kami lakukan hari ini Tuhan penyertaan-Mu, keputusan-keputusan yang akan kami ambil Tuhan yang turut bekerja, agar apa yang kami lakukan tidak salah tetapi berkenan di mata Tuhan. Berkati Bapa setiap mereka yang berulang tahun hari ini, Tuhan umur panjang di tangan kanan, kekayaan hormat di tangan kiri. Turunlah kiranya berkat atas setiap mereka. Terima kasih buat 1 tahun Tuhan tambahkan umur kami. Mereka yang sakit hari ini Tuhan sembuhkan. Pemulihan boleh terjadi, damai sejahtera sukacita boleh ada dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Bahkan Engkau juga yang memberkati bangsa dan negara kami. Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, seluruh jajaran kabinet yang ada, Tuhan yang menjagai. Tuhan terima kasih Bapa. Kami percaya hari ini kami dikuatkan, kami dibaharui. Hari ini menjadi hari damai sejahtera dan sukacita bagi kami. Mari kita berdoa. Bapa kami Saudara, Bapa kami yang ada dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari buka hati dan tangan kita. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus mengalir atas hidupmu. Mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita, nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, shalom dan selamat pagi.